Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah rangkaian yaitu boost converter ataupun step up. Apa itu boost converter? Boost converter adalah sebuah rangkaian yang untuk menaikkan tegangan. Sebagai contoh, jika tegangan input 10 volt, maka output akan lebih tinggi dari tegangan input, semisal 11 atau mungkin hingga ratusan volt. Untuk basic skematiknya atau basic rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Tegangan input positif, negatif, dan di sini terdapat coil ataupun lilitan. MOSFET sebagai switching, sinyal PWM sebagai penggerak MOSFET, dioda, kapasitor, dan juga rangkaian feedback. Untuk cara kerja kurang lebih seperti ini. Ketika tegangan positif masuk melalui coil dan masuk terhadap sinyal PWM ataupun IC PWM, sebagai contoh seperti NE55, UC38 atau seri lainnya. Ketika PWM mendapatkan tegangan dan dia akan menghasilkan sinyal kotak atau square wave dengan logika 0 ataupun 1. Untuk frekuensi tergantung dari rangkaian tersebut. Ketika dia high ataupun 1, maka MOSFET akan tertutup ataupun close dan menyebabkan arus mengalir melalui coil MOSFET lalu menuju arah tegangan negatif, dan pada lilitan atau induktor tersebut menghasilkan induksi yang menyebabkan meningkatnya energi dalam coil tersebut. Setelah MOSFET on, maka MOSFET akan off. Ketika MOSFET off, coil akan menghasilkan tegangan yang sangat tinggi, lalu disarahkan melalui dioda dan difilter oleh kapasitor. Maka arus mengalir kembali ke arah tegangan negatif, yang sebelumnya menuju arah coil MOSFET, lalu tegangan negatif ketika MOSFET off masuk ke arah dioda, kapasitor, lalu kembali lagi tegangan negatif, dan juga seterusnya. Oke, sebagai contoh di sini saya ada PCB boost converter atau step up memiliki IC seri UC3843, 44 ataupun 45 sebagai PWM sinyal ataupun osilatornya. Pada PCB ini terdapat MOSFET dengan seri IRF3205, MBR10100 atau dioda bridge, dioda ultrafast maksud saya, dan selanjutnya kapasitor, IC UC38, dan beberapa rangkaian tambahan atau komponen tambahan seperti resistor, kapasitor, dan juga trim pot serta LED sebagai indikator. Untuk tegangan kerja minimum UC38 43, 44 atau 45 sebagai contoh, sebuah IC UC3845 memiliki rentang minimum tegangan sekitar 8,5 volt. Ketika di bawah 8,5 volt, maka IC tersebut akan mati, yang menyebabkan tidak ada signal menuju arah MOSFET dan menyebabkan rangkaian ini tidak bekerja. Maka terdapat batas tegangan minimum pada IC tersebut. Untuk boost converter ini sama seperti boost converter yang 150 watt yang dijual di lokal atau marketplace dengan warna PCB merah, dan juga heatsink di sebelah kanan dan juga kiri, dan terdapat induktor pada bagian belakang. Selanjutnya di belakang terdapat sebuah potentiometer untuk mengatur tegangan output. Kurang lebih tampilan seperti ini. Oke, di sini saya akan menguji cobanya bahwa rangkaian ini benar-benar sebuah rangkaian step up atau menaik tegangan. Di sini saya akan menguji coba sebuah kipas 24 volt DC dengan input 12 volt DC tentunya sebagai tegangan input awal sebelum
menggunakan rangkaian boost converter ataupun step up. Oke, ketika diberi tegangan, maka dia berputar dengan sangat pelan ataupun tidak terlalu cepat. Untuk putarannya kurang lebih seperti ini, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Oke, di sini saya akan menghubungkan terhadap rangkaian boost converter. Hubungkan kabel negatif terhadap ground ataupun negatif, dan positif terhadap output dari rangkaian boost converter tersebut. Selanjutnya adalah tegangan input. Di sini adalah sebuah tegangan input 12 volt DC. Hubungkan ground, lalu hubungkan tegangan positif. Oke. Oke, berputar dengan sangat cepat. Terdapat perbedaan suara ketika menggunakan tegangan 12 volt dan juga setelah dihubungkan terhadap boost converter. Oke, di sini saya akan menguji coba lagi, yaitu sebuah driver lampu LED dengan tegangan input 220 volt AC. Saya akan hubungkan pada rangkaian boost converter ini. Oke, ini adalah sebuah rangkaian driver LED dengan input 220 volt. Output rentang tegangan 12 hingga 21 volt DC pada arus 600 mA atau 0,6, dengan tegangan output 24 hingga 42 dan arus 300 mA atau 0,3. Jalur input yaitu live dan neutral, dan terdapat diode bridge bahwa rangkaian ini dikhususkan untuk tegangan tinggi. Di sini saya akan hubungkan terlebih dahulu. Ini adalah sebuah LED, yaitu LED dari sebuah lampu transformerless yang saya modifikasi dengan menambahkan driver tersebut. Sebagai contoh, di sini pada kapasitor saya ganti menggunakan resistor senilai 33 ohm. Oke, di sini saya akan hubungkan kabel terlebih dahulu, lalu hubungkan satu daya input. Oke, ketika dihubungkan, maka rangkaian boost converter akan mengecharge kapasitor hingga tegangan tertingginya yang menyebabkan lampu tersebut nyala. Ketika saya cabut, maka akan off. Dan ketika saya colok, akan mencharge kapasitor terlebih dahulu, lalu menyalakan lampu tersebut. Untuk dimensi PCB-nya sekitar 52, sekian mm atau 5,2 cm lebih. Untuk lebar sekitar 41,5 mm. Rangkaian boost converter ini sama pada sebuah rangkaian atau skematiknya persis pada sebuah rangkaian boost converter yang dijual di marketplace dengan PCB berwarna merah dengan daya 150 watt. Untuk menentukan dayanya dilihat dari kemampuan MOSFET
induktor, dan juga dioda, dan tidak lupa jalur tersebut yang akan menghantarkan tegangan. Sebagai contoh, ini sebuah rangkaian bus converter dengan asumsi daya maksimum kurang lebih sekitar mungkin 200 ataupun 100 watt. Dikarenakan jalur sini tidak terlalu lebar dan hanya beberapa solder pad untuk menutupi jalur tersebut. Untuk induktor, di sini saya menggunakan induktor bekas pasif PFC, yaitu pada bagian line input AC atau disebut juga ME filter. Oke, sebagai contoh di sini saya menggulung ulang transformator. Untuk menentukan daya maksimum pada ferrite core, kalian bisa cari di datasheet pada core tersebut ataupun ferrite core tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.